Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 24 September 2022. Salam sukacita dan salam sehat selalu untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus menubuatkan kepada para muridnya penderitaan yang akan terjadi pada dirinya. Tapi para murid tidak mengerti apa yang disampaikan Yesus. Hal ini disebabkan karena artinya tersembunyi bagi mereka. Hanya dapat dimengerti oleh mereka yang telah menerima karunia Allah. Penderitaan dan salib yang disampaikan Yesus kepada para muridnya sebagai sebuah penegasan bahwa Yesus taat pada perutusan Bapanya dan demi keselamatan kita. Penderitaan dan kematian dialami Yesus adalah bagian dari panggilan dan perutusan yang diterima dari Bapanya. Inilah tantangan yang selalu dihadapi Yesus. Karena ia selalu mengingatkan para muridnya akan konsekuensi dari pilihan untuk mengikutinya. Saudaraku terkasih, pesan Yesus ini tidak hanya pada para murid, tapi menjadi pesan kita. Bahwa sebagai muridnya, kita dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dan kasih Allah dalam kehidupan kita. Tapi harus disadari bahwa suara kebenaran dan kasih Allah tidak selamanya diterima oleh kebanyakan orang. Disinilah letak tantangan bagi kita sebagai muridnya. Apa kita siap menerima konsekuensi sebagai murid Kristus atau kita menyerah? Banyak persoalan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita berkaitan dengan pilihan kita menyuarakan kebenaran dan kasih Tuhan. Mungkin saja kita akan dibenci, akan dikucilkan, diasingkan. Dalam situasi ini apakah kita tetap setia menjadi murid Yesus? Saudaraku terkasih, panggilan menjadi murid Kristus adalah panggilan yang harus kita jalani. Kita akan berhadapan dengan banyak orang yang mungkin tidak menerima kehadiran kita. Mungkin sesama kita, mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin juga keluarga kita. Dan bisa jadi mereka membenci kita karena kecintaan kita pada Yesus. Pertanyaannya, bisakah kita bertahan dalam situasi yang pahit dan tidak enak itu? Masihkah kita tetap berani menyuarakan kebenaran Tuhan itu? Inilah tantangan kita sebagai murid Yesus. Disinilah kesetiaan kita diuji. Tapi jangan takut saudaraku. Yesus akan yang kita cintai dan kita wartakan tidak pernah membenci dan mengucilkan kita. Ia akan tetap setia menemani kita sampai akhir hidup. Dalam situasi apapun, dia akan selalu bersama dengan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.